Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan podcast kepada teman saya yang bernama Ahmad Yusuf Nasrullah sebagai narasumber. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Umar Farizal Al-Azmi dari absen 25. Saya Fasari Wicaksono dari absen 9. Saya Bintang Hati Fakultas Ibrahim Bodan dari absen 8. Saya Aditya Berani Darmawan dari absen 1. Saya Ahmad Yusuf Nasrullah, Ketua Sekbid Demokrasi HAM, Lingkungan Hidup dan Toleransi dalam konteks sebagai narasumber. Sebelum saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada teman saya sebagai narasumber, saya akan membacakan artikel dari SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sekolah SMP Negeri 1 Sidoarjo sedang mengikuti lomba adiwiyata tingkat provinsi. Dikarenakan SMP Negeri 1 Sidoarjo sedang mengikuti lomba adiwiyata tingkat provinsi, maka pihak sekolah mengadakan lomba untuk setiap kelas, yaitu menghias taman yang ada di sekolah dan juga setiap kelas memiliki pekerja atau kelompok kerja. Per kelas beranggotakan 10 orang. Sebelum SMP Negeri 1 Sidoarjo mengikuti lomba adiwiyata tingkat provinsi, pihak sekolah sudah membuat aktivitas bersih-bersih setiap hari Jumat, yaitu berseri. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai. Sekarang para warga sekolah sedang berlomba-lomba untuk membersihkan taman, menghias taman SMP Negeri 1 Sidoarjo agar dapat memenangkan lomba adiwiyata tingkat provinsi ini. Dan di sisi lain, agar SMP Negeri 1 Sidoarjo terlihat indah dan bersih. Para warga sekolah sangat bersemangat saat menghias sekolah dan membersihkan sekolah. Karena kita kan sekarang lagi membahas lingkungan sekolah ini ya. Menurut Yusuf, bagaimana kebersihan yang ada di sekolah ini? Apakah bersih sekali atau hanya bersih saja atau mungkin kotor gitu? Menurut saya ya masih agak kurang ya. Soalnya saya lihat anak-anak masih agak malas buat bersihin. Tapi untuk kebagusan saya terpukau sekali karena bagus-bagus tamannya. Nah, karena tadi kan mungkin kata Yusuf kamu kan katanya kan mungkin anak-anak untuk kebersihannya masih agak kurang seperti itu. Nah, supaya kebersihan ini bisa menyadarkan para anak-anak seperti membuang sampah pada tempatnya atau dengan yang lain tuh gimana caranya? Ya menurut saya agar lingkungannya masih bisa terjaga. Dari pihak sekolah harus lebih tegas untuk kebersihan di sekolah, seperti menghukum jika tidak membuang sampah ke tempatnya, atau misalkan jadwal berseri tidak ikut bersih itu harus lebih tegas. Nah, tadi kan kata Yusuf kan diberikan hukuman. Apakah hukuman yang berat sekali, atau hukuman yang ringan? Ya hukuman ringan aja, yang kayak jam pinjek atau ya di situ apalah. Menurut Anda siapa sih yang cocok memberikan hukuman? Ya menurut saya mereka harus punya kesadaran sendiri dalam dirinya. Ya. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga sekolah tetap bersih itu apa aja? Ya seperti yang tadi udah saya bilang, agar bisa terjaga lagi, pihak sekolah lebih menegaskan untuk membersihkan taman-tamannya sendiri seperti Jumat berseri. Itu anak-anak harus membersihkan semuanya dan lebih sering menjaga tamannya. Nah, mengapa sih kebersihan sekolah itu sangat penting? Karena jika kebersihan sekolah itu tidak terjaga atau kotor, bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Karena misalnya baunya itu gak enak sekali kan, bisa mengganggu. Kalau boleh tahu nih, apa ada program yang dilakukan sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Pastinya ada ya, contohnya adiwiyata gitu. Terus hari Jumat ada Jumat berseri, kan itu suatu kegiatan untuk menjaga kebersihan sekolah. Sebenarnya siapa saja sih yang berperan dalam kebersihan lingkungan sekolah?
semua siswa dan semua warga sekolah, karena semua berhak dan berkewajiban untuk menjaga lingkungan sekolah dan mendapatkan lingkungan sekolah yang baik. Nah, kali ini aku yang mau tanya nih, kenapa masjid di Spensada itu kok kayak kelihatan bersih dan aku jarang gitu lihat sampah di masjid Spensada. Karena remaja masjid di Spensada rajin dan menyayangi lingkungannya. Juga anak-anak yang menggunakan masjid tahu aturan untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan ataupun tidak menjaga lingkungan masjid, karena itu adalah tempat yang suci. Nah, kali ini aku mau tanya nih ke salah satu anggota OSIS yang ketua seksi bidang hak asasi manusia masa bakti 2023 sampai 2024 loh. Wow. Nah, kira-kira ya ini Abang OSIS, apa sih alasannya anak-anak ini kok jadi malas dan kurang tertarik untuk menjaga lingkungan sekolah, padahal kan itu nggak enak banget. Oh ya, jadi saya rasa anak-anak yang males itu merasa kalau nggak penting karena mereka belum merasakan akibat dari tidak menjaga lingkungan tersebut. Dan juga mereka menyerahkan semuanya pada tim kebersihan sekolah atau pembersih-bersih sekolah, bersih lingkungan. Padahal yang berkewajiban untuk membersihkan sekolah itu semua siswa dan semua warga sekolah. Oh, bau pemalas sih emang ya. Aduh, itu sih. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih buat Bang Osis. Apakah ada lomba di sekolah yang diadakan untuk menjaga kebersihan, seperti contohnya menghias kelas atau menghias taman? Ya ada ya. Kemarin kan classmeet-nya jadi classmeet Adiwiyata, yaitu membersihkan kelas dan taman dan menghias taman dan kelas. Jadi kayak itu sebagai ajang untuk anak-anak dalam bersaing dan menjaga kebersihan sekolah. Nah, Abang Osis, aku mau tanya nih. Jadi kan kata Abang Osis kan ada kelas minta kegiatan nih. Nah, kalau boleh tahu Abang Osis tuh mendukung kelas apa ya? Ya yang pasti kelas sendiri lah, soalnya kerja kelas buat kelas saya sendiri itu bisa dibilang besar banget, karena taman kelas kami itu taman yang lumayan besar dan ada kolamnya, jadi kita membutuhkan pengorbanan yang banyak. Tapi bukan berarti kelas lain itu jelek, enggak ya. Tapi saya mendukung kelas saya sendiri. Nah, kan sudah ada lomba-lomba ya, mungkin menghias taman, menghias kelas. Kira-kira konsep yang kelas Abang Osis angkat ini konsep apa? Dan dapat dari mana gitu, kayak sumber konsep misal dari YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, ataupun banyak lah dari internet pun juga bisa. Kira-kira dari mana ini sumbernya? Ya untuk konsepnya cuma melanjutkan yang tahun sebelumnya, jadi kita lanjutin aja, bagus-bagusin. Untuk di temboknya kan ada gambar-gambar sedikit tuh sesuai imajinasi anak-anak. Oh, yang gambar kupu-kupu dan yang gambar pelangi itu ya? Iya, yang sama yang burung ada di corongnya itu. Oh, tapi nih ya, gimana perasaan Anda kalau ada yang menjiplak ataupun mengcopy paste karya gambaran itu di taman yang lain? Ya nggak apa-apa sih, nanti karya kelas saya bagus banget, jadi saya merasa bangga, ada kebanggaan di dalam diri sendiri. Untuk
kedepannya taman Anda kira-kira taman untuk lomba adiwiyata, taman kelas Anda ingin diberi apa saja kira-kira? Boleh spill tipis-tipis nggak atau bocorin lah? Ya kan udah hampir selesai ya, kayak batunya udah dicat, terus udah dikasih pagar, tanaman dan lain, tinggal dikasih tulisan, ada pokoknya tulisan. Oh, jadi spillnya tipis-tipis, tulisannya aja nggak dikasih tahu ya guys ya? Tipis aja, tipis. Nggak dikasih seperti ikan ataupun kecebong gitu? Ada ikannya. Nanti dikasih ikan, terus dikasih kecebong, terus dikasih ozok, apalah terserah. Ikannya kira-kira boleh tahu nggak jenis apa aja gitu yang mau dimasukin ke dalam kolam untuk kelas 7C yang diikut lombakan di Adiwiyata Spensada? Ikan cupang. Lucu banget ya. Tapi ikan cupang ini ya guys Iya, ya, guys ya. ikan cupang ini kan nggak bisa dibarengkan dengan ikan lain ya. Kalau dibarengkan nanti Kenapa jadinya kok? gelut. Jadi Iya. gelut alias berantem gitu. Iya, Kenapa kok harus dijadi satukan? Kan nggak boleh. Apakah mau beli satu untuk kolam yang sebesar itu, atau akan ganti seperti ikan mas pakan atau ikan koi, ataupun diberi seperti ikan gupi? ya untuk kedepannya sih yang pasti bukan ikan cupang, ya paling ikan-ikan yang bisa tinggal di kolam kayak gitu lah, nggak tahu. Seperti apa ya mungkin? Nila mujair. Ya, Ya nila merah bagus sih, karena kalau sudah masa lombanya udah mau habis, ikannya itu bisa dimasak loh. Karena kan ikan nila juga termasuk ikan konsumsi dan memiliki warna yang bagus. Kalau ikan nila merah, jika ikan nila biasa warnanya putih sedikit pigmen hitam. Dan ikan nila rasanya sangat enak. iya, mungkin bisa dijadiin saran. Tapi mungkin ya, kan kalau menurut Anda, Ya, kelas Anda itu kan jadi pemenang pertama menurut Anda. ya menurut saya. Kalau juara keduanya siapa kira-kira? Ya saya netral aja ya. Yang penting kelasnya udah juara, saya ya siapapun yang pemenangnya, yang penting kelasnya juara. Atau mungkin kelas 7C akan kalah, dan siapa kira-kira kelas yang akan menang juara satu mengalahkan 7C? Ya kalau DJ kalah, saya belum siapa kelas apapun, ya menurut saya kelas 7K. Kelas saya itu berarti. Oh iya. Kalau boleh tahu apa alasan Anda memilih kelas 7K? Karena menurut saya di kelas 7K juga terdapat greenhouse, itu strategis dan bagus-bagus. Dan tanaman-tanaman itu bagus-bagus, dihias-hiasnya juga mantap. Bukan karena teman kan? Enggak dong. Ya, tapi kita semua kan nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, dan kita itu Ya. harus melakukan yang terbaik untuk menjaga lingkungan, untuk menghemat semua sumber daya air dan semuanya, listrik. Ya, semoga saja tahun 2023 sampai seterusnya akan menjadi tahun-tahun emas untuk Indonesia, Amin. membersihkan semua wilayahnya dari sampah plastik maupun sampah-sampah apapun itu. Ya, pasti bisa. Semoga Dimulai dari kita ya. dimulai dari kita. Nah, Baik, jika begitu waktu mungkin sudah menunjukkan pukul siang, sore ataupun malam ya, tapi sudah sedikit larut di sini di saat saya merekam. Jadi saya akan tutup podcast ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih. Makasih ya Bang udah undang saya gitu. Ya. Kan Terima lumayan ya. kasih.